Kota Medan, Sumatera Utara menjadi pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang menuju objek wisata di kawasan Sumatera Utara. Suasana pagi yang cerah mengiringi perjalanan saya kembali di kota ini. Dan kali ini saya akan mengunjungi Cingsebuks and Cafe untuk berbagi cerita dengan relawan Seci Medan tentang kegiatan mereka. Halo, selamat pagi dengan Ibu Huiping. Apa kabar? Iya, Sarah datang jauh-jauh dari Jakarta, mau ikut kegiatan nih relawan di sini. Nah, Ibu pagi-pagi sudah terlihat sibuk. Apa yang mau dilakukan hari ini? Hari ini aku janji sama Ibu ini Laili mau pergi kunjung kasih. Sebelumnya kita datang sini, biasa pun baca-baca buku Suci dulu ya. Sarah mau ikut enggak ya? Wah, kayaknya seru banget sekalian. Aku juga mau tahu bagaimana kegiatan kita hari ini. Aku mau ikut serta, boleh ya? Boleh. Berarti kita sekarang aja langsung boleh, ya? Boleh. Yuk kita pergi yuk. Laili yuk. Yuk sama-sama. Ya, Ibu Hume, akhirnya hari ini kita mau kunjungan kasih ya. Nah, yang pertama kali kita mau datangi siapa ini? Amir Haraha. Amril. Yang kita mau kunjung kasih. Yuk. Kita jadinya ke Bapak Amril ya. Amril Haraha. Ya. Rumahnya mana ya, Ibu? Hah? Rumahnya di bawah sini. iya, Yuk coba kita turun. Coba. Di belakangnya ada sungai. Amril, Violina, panggil Amril. Udah pindah kan? Semalam di atas sana. Oh, kita kan semalam jumpa di depan. Oh, oke, ada yang mau saya kasih tahu juga. Berobat. Yuk, kita masuk yuk. Ada bilang pennya udah lari. Sekarang dia kata dokternya mau ini kan dia inilah bulan berapa tuh saya datang nih fotonya masih bagus, agak besar deh kemarin. sekarang di dalamnya masih ada pennya. Saya nggak bisa. Jadi, ganti dokter ya. Ganti dokter nggak? Kalau ada Malik di awal bulan. Infeksi nih, ini infeksi, ini infeksi. Tapi mau jaga kebersihan loh. Masuk kan di saya kasih ya tutup nanti. tutup kan saya beli perban. Ya harus jaga. Yuk, Kita nanti Iya, Bu, terima kasih banyak. Terima Bu, ya. kasih ya, Pak. Semangat ya, Pak. Setelah mengunjungi Bapak Amri, perjalanan pun kami lanjutkan ke rumah penerima bantuan lainnya. Kedatangan kami pun disambut hangat. Kemudian kami pun berbincang-bincang dan berbagi kebahagiaan dengan mereka. Kotoran yang jaga ya. Dia bilang Suci udah bantu dia, jadi dia ingin semua kampung ngering tahu. Mai buang. Semua tangga sembarang. Ama cảm ơn ya. Ini chú thông orang ya tới thì bantu các chị làng cô ya. Oke, cảm ơn. Yuk. Jadi hari ini aku juga banyak belajar gitu ya. Iya, sama-sama. Selain melihat berbagai kasus di sini, kita juga bisa lebih tahu gitu ya, gimana kehidupan warga-warga di Medan sendiri. Juga memang ini salah satu yang dikerjakan Ibu sendiri ya? Ya, kasusnya sama-sama grup kita, karena kita kan seri 3. Jadi pas tempatnya di seri 3. Jadi wilayahnya seri 3, jadi kasus sebagian kita ada itu kita punya cucangnya. Biasa pun sama dia juga kasus. Ya, jadi Cingsebuks di sini juga baru ya, Ibu ya? Baru buka. Jadi kita pun relawan ya. Disuruh kadang siapa yang ada waktu bantulah datang sini jaga. Kadang kita nggak ada kerjaan pun datang sini baca buku karena enak kan, tenang. Jadi di sini. dibuat senyaman mungkin gitu ya. Iya. Jadi nggak hanya relawan, juga masyarakat umum datang juga untuk yang melihat. kopi sini sama baca buku master.
berbicara tentang kegiatan ibu sendiri gitu ya. Aku pengen denger ceritanya juga gitu ya. Kalau kunjungan kasih atau survei memang biasa dilakukan gitu ya Bu? Ya, sebagian lah ya, karena saya juga pegang di pendidikan ya, CESAL. Jadi master pun kita harus interaksi sama yang kita pun mau ke ini ya, bantu yang nggak mampu. Jadi itu pun sebagian dari dasar yang jalan suci ya. Jadi itu harus dijalankan juga. Ya Ibu, tadi saya juga banyak belajar gitu ya tentang bagaimana sebetulnya kunjungan kasih yang dilakukan relawan di kota Medan sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kunjungan kasih, sebetulnya tujuan dari kunjungan kasih sendiri apa ya Ibu? Support, semangat ya, kasih jayu gitu. Jadi itu sangat penting kita gerakkan hatinya, bukan materi aja, karena suci itu bukan cuma ini amal, kerja amal, cuma kita membangkitkan ya cinta kasih orang. Jadi kita bisa bangkitkan cinta kasih, kita sendiri pun mau tulus ya, bersumbangsi tanpa pamrih. Dengan kunjungan kasih ini mungkin Ibu juga banyak dapat manfaat dari mereka yang ditemui ya? Iya. Master juga bilang setiap orang juga dia ada ceritanya sendiri. Dari situ kita belajar. Kita interaksi sama orang, kita belajar banyak dari mereka. Yang baik kita ambil, kan? Yang nggak baik kita nggak mau. Setiap orang pun ada ceritanya sendiri. Jadi kita ambil yang baik. Jadi belajar dari setiap kisah hidup yang kita jumpai gitu ya? Setiap orang ada kisah hidupnya sendiri. Jadi kita lebih bisa bersyukur ya. Kalau kita lihat orang sakit atau miskin nggak mampu, kita rasa kita ini sangat bersyukur ya, supaya yang tidak mampu pun bisa mandiri ya. Mereka bisa mandiri kan, kita pun bahagia daripada jadi sampah dunia kan. Kita supaya dunia ini sehat, aman gitu, masyarakat semua damai. Karena pemerintah kan nggak bisa jaga sampai gitu banyak ya, sebagian. Jadi kalau kita suci masih bisa ada yang lapor. Jadi kita kalau berbuat seberapa yang kita bisa lah, Master bilang ya. Ya, hari ini saya berbagi cerita dengan Ibu Hueme. Darinya saya mengetahui kegiatan kunjungan kasih yang biasa dilakukan oleh relawan di kota Medan. Bergabung sejak tahun 2009, Ibu Hueme aktif mengikuti berbagai kegiatan suci. Lahir dan besar di Malaysia, membuat Ibu Hueme tak begitu fasih berbahasa Indonesia. Melalui berbagai kegiatan, ia belajar agar dapat berbahasa Indonesia yang baik. Rumah tiap malam pun belajar, sampai lihat ke buku-buku Indonesia yang Master punya buku kan ada yang translate ke Indonesia. Aku mulai dari situlah, dari Google saya belajar, latih diri. Jadi ada kemajuan loh, sampai sekarang pun udah 3 tahun aku terus-terusan tiap hari belajar gitu. Sampai sekarang malam kali kalau mau belajar supaya bahasa aku bisa, kalau aku orang bisa ngerti ya apa yang aku ngomong dalam bahasa Indonesia. Keterlibatan di Seci memberikan perubahan bagi relawan berusia 53 tahun ini. Tak hanya perubahan sikap yang dirasakan Ibu Hueme, namun juga penerapan nilai-nilai ramah lingkungan yang didapatkan Ibu Hueme juga dilakukan di rumah. Salah satunya dengan pembuatan enzim yang digunakan sebagai bahan pembersih ruangan serta sayuran. Kayak ini enzim. Kita dulu kalau bikin jus atau buah-buahan kulitnya sering dibuang ya. Itu sekarang dari suci kita belajar. Jadi belajar kita bawa ke rumah juga ikutin ya. Jadi buah-buahan atau sayur-sayuran yang sisa kita jadi enzim. Jadi enzim itu dibiarkan 3 bulan ya. Nanti disaring. Jadi kita bisa untuk pupuknya untuk tanaman. Kalau ini enzimnya yang udah saring bisa untuk ngepel lantai, lama lingkungan ya, nggak buang sampah juga. Jadi bisa cuci sayur pakai enzim juga.
Jadi Walasa ini sangat bagus. Memanfaatkan setiap waktu yang dimiliki dengan hal yang positif. Inilah pelajaran yang saya dapatkan dari pertemuan saya dengan Ibu Huimi. Ya, ikut jejak master tetap. Ya, memikul tanggung jawab apa yang dikasih lah dari Cici. Kita di bagian apa, ya kita buat dengan terbaik itu. Supaya hidup kita pun lebih bernilai ya. Jadi nggak nyesal loh. Kehidupan ini nggak nyesal lah. Ikut Cici, ikut master, jejak master. Sampai kapan? Sampai ya, selamanya.